Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, santri-santriah yang berbahagia, kembali kita melanjutkan ngaji kita, tadabbur kita pada hari ini pada surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sadaqallahul azim. Diri yang berbahagia, dalam surah Al-Imran ayat 85 ini menurut asbabun nuzul yang kita pahami dari beberapa tafsir, bahwa telah terjadi pada masa ini, yaitu di mana adanya kelompok-kelompok daripada para fasik, para kafirin, demikian juga umat-umat selain daripada umat yang telah masuk Islam, mereka mengingkari atau keluar dari agama Allah SWT. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara diam-diam. Dan mereka murtad, mereka mengingkari, dan mereka lari dari Rasulullah SAW. Mereka lari dari ajaran Allah, Al-Quranul Karim, dan juga agama Tauhid, yaitu Islam. Maka itu Allah katakan dalam ayat ini dengan tegas sekali, sampaikan ya Rasulullah kepada mereka yang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima agamanya tersebut, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Ada 3 pesan disampaikan sini oleh Allah SWT. Pesan pertama, Allah mengatakan ada agama-agama selain Islam. Itu saja kita tahu bahwa mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam, substansi ajarannya adalah tauhid, atau dengan kata lain Islam sebenarnya, yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sampailah pada Nabi Isa dan pada Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah ajaran tauhid Islam. Maka itu dikatakan barang siapa di sini, kata Allah, yang lari dari Islam, maka mereka tidak akan diterima atau ditolak. Nah, artinya ada agama Islam, ada agama selain Islam. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidan aw yumajjisan aw yunasiran. Setidaknya ada 3 agama selain daripada Islam yang diungkap oleh Rasulullah dalam hal ini. Pertama ada agama Yahudi, yang kedua ada agama Majusi, dan ada agama Nasrani. Nasrani adalah agama terakhir yang datang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu 500 tahun, 5 abad. Jadi wajar sekali kalau umat Nasrani yang sudah 500 tahun ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam, maka umatnya pun akan ada yang mulai murtad, lari dari ajaran Isa alaihissalam, lari dari ajaran tauhid. Nah, sampailah pada masa Rasulullah, mereka yang sudah Islam pun ada yang murtad, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang berlari meninggalkan ajaran Islam, lari dari Rasulullah, lari dari Al-Quran ini. Maka itu dikatakan Allah dengan tegas dalam ayat ini, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima atau ditolak. Artinya ada agama-agama selain Islam, tentu saja banyak lagi. Ada lagi setiap negara itu muncul agama-agama keyakinan masing-masing. Seperti di Jepang ada agamanya, di Cina juga ada, dan beberapa lagi di Eropa juga ditemukan beberapa agama-agama itu. Hari ini di Indonesia saja ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, artinya di dunia pun sangat banyak agama-agama ini yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulullah katakan 3 agama itu yang besar, yang pada dasarnya bisa membawa orang takut, bisa membawa orang pada murtad dalam kehidupannya. Siapa yang membawa murtad itu? Kalau dalam hadis tadi dikatakan, mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tidak ada dosa, tidak ada beban dosa warisan dari orang tuanya dan siapapun dari orang dosa. Tapi siapa di sana yang membawa anak mereka ini pada agama yang lain itu? Fa'abawahu. Nah, pertama adalah fa'abawahu, orang tua maksudnya. Fa'abawahu itu orang tuanya. Yang kedua siapa lagi? Bisa sahabat karibnya atau juga rekan-rekannya, itu fa'abawahu. Kemana mereka dibawa? Itu tadi, pertama agama yang menyesatkan yaitu Majusi. Yang kedua ada lagi Yahudi, dan kemudian pada agama-agama yang lain termasuk agama Nasrani. Jadi membawa mereka murtad itu bisa orang tuanya dari faktor kelahiran sejak kecil, dan boleh jadi faktor lingkungan. Jadi pak bawah itu lingkungan. Siapa lingkungan itu? Bisa teman sejawat, teman karib, teman sekerja, macam-macam. Bisa dengan digoda dengan rayuan, bisa dengan ditukar dengan materi, atau bisa dibawa tekanan. Mungkin faktor jabatan, pekerjaan. Kalau kamu tidak masuk agama ini, maka kamu saya pecat. Ini mungkin saja terjadi. Karena faktor keimanan dan ketakwaan kita yang rendah, sehingga tekanan-tekanan itu di era hari ini sangat-sangat mungkin terjadi. Yang kedua, kata Allah, selain agama Islam ditolak, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dalam ayat lain juga dikatakan, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah Islam. Artinya mulai dari Adam alaihissalam dulu sebenarnya tauhid itu Islam. Maka itu dalam ayat lain dikatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Sesungguhnya telah berlalu para rasul sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan di antara Rasul satu yang sudah ada sampai Rasul Muhammad SAW. La nufarriqu. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka adalah mengajarkan tauhid agama Islam kepada umatnya masing-masing. Hanya setiap nabi berlaku untuk satu umatnya saja. Tapi umatnya Rasulullah atau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku untuk semua. Siapa semua itu? Makhluk hidup, alam, dikenal dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Nah, yang ketiga, kata Allah, siapa yang meninggalkan Islam, siapa yang lari dari Islam, siapa yang murtad, siapa yang kafir, kata Allah, maka agama pilihan mereka pelarian itu ditolak, tidak akan diterima. Nah, apa risiko lebih lanjut? Kata Allah yang ketiga, dan mereka pun nanti di akhirat termasuk orang-orang yang sangat-sangat merugi. Dosa tertinggi itu adalah murtad, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam hadis Rasulullah, hampir semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan debu-debu yang di pantai, sekecil apapun debu itu, pasir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa syirik, murtad, itulah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang syirik dan murtad itu dengan sadar melakukan kemurtadannya, dan dengan syirik melakukan, dengan sadar melakukan kesyirikannya, ini adalah dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu dosa-dosa yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun seperti debu, sekalipun seperti pasir di lautan, di pinggir pantai lautan. Begitulah Allah katakan. Dan siapa yang paling merugi dalam hidup ini dan nanti di akhirat adalah mereka yang murtad, yang syirik, yang kafir pada Allah. Mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Mereka tidak akan pernah mendapatkan aroma surga, apalagi memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah berikan ridho dan berkah kepada kita semua, tetap berikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin, sampai kita diakhiri dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi